Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom beri perhatiannya untuk kemudahan masyarakat Samosir dalam menggapai pendidikan jenjang perguruan lebih tinggi, dengan bekerja sama pada salah satu perguruan tinggi di Sumatera Utara. Hal itu diwujudkan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom saat melaunching kelas hibrid yang akan dibuka oleh Unika Santo Thomas Medan di Kabupaten Samosir, pada acara Dies Natalis Unika Santo Thomas Medan ke-39, Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023. Mudah-mudahan Bapak Bupati Vandiko Gultom selalu diberkati Tuhan dalam mengemban amanat rakyat. Tuhan memberkati. Tepuk tangan. Adapun kelas hibrid yang dilaunching Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom adalah program studi S1 Agribisnis, program studi S1 PGSD, program studi S1 Hukum dan yang terakhir program studi S2 Hukum. Mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka hari ini saya meresmikan Prodi S1 Agribisnis. Dan yang kedua, Prodi S1 PGSD. Dan yang ketiga, S1 Hukum. Oh ya, oh tambah bonus lagi. Dan Prodi S2 Hukum. Ya, kita berikan aplaus yang gemuruh kepada Bapak Bupati Samosir. Iya, seandainya semua bupati di Sumatera Utara ini seperti ini ya, udah ramai kayaknya Unika, betul nggak? Senang nggak dikunjungi sama Bapak Bupatinya? Senang nggak? Alamnya sekali lagi kepada Bapak Bupati Samosir. Alam Samosir, mana dirimu? Oke, baik. Pada kesempatan yang sama pada Dies Natalis ke-39 Unika Santo Thomas membuka 4 program studi baru yaitu S1 Prodi Pariwisata, Prodi Psikologi, Prodi Data Science dan yang terakhir Prodi Keguruan, PPG, PGSD, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika. Berikut penjelasan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan tentang launching kelas hibrid di Kabupaten Samosir tersebut. Informasi ini disampaikan Samosir TV. Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait MOU yang sudah Bapak laksanakan dengan pihak Santo Thomas ini, Pak? Khususnya terhadap karyawan-karyawan yang ada di jajaran Pemkab Samosir. Ya, tentu kami dari Pemkab Samosir menyambut baik ya adanya MOU ini, kerjasama antara Pemkab Samosir dengan Universitas Katolik Santo Thomas, yang mana ini sudah lama kita cita-citakan dan sudah lama juga kita impikan bagaimana masyarakat Kabupaten Samosir saat ini sudah bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan lebih layak, itu cukup di Samosir ya. Tidak perlu lagi sepenuhnya keluar dari Samosir, tapi sekarang sudah bisa mendapatkan atau memperoleh ilmu di perguruan tinggi dengan berkuliah di Santo Thomas, dan juga lokasinya sudah bisa di Kabupaten Samosir ya. Demikian, kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Katolik Santo Thomas Medan ya, dan semoga ini bisa kita segera realisasikan. Mudah-mudahan tahun ini ya Pak Rektor bisa terrealisasi agar di tahun ajaran baru ini kita bisa langsung, bagi siapa saja masyarakat Kabupaten Samosir bisa langsung lanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi ya. Pertama-tama selamat dulu nih Pak atas Dies Natalis yang ke-39. Ini kami mendengar bahwa pihak Santo Thomas mengadakan kerjasama dengan membuka pemberian materi kuliah terhadap para karyawan yang ada di Samosir. Konkretnya seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan sedikit Pak? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kelas karyawan sudah lama ada di Unika Santo Thomas, dan kelas karyawan ini diselenggarakan pada akhir-akhir ini sejak COVID itu dilakukan secara daring atau kuliah online. Lalu atas rekomendasi atau permintaan dari Bupati Samosir bahwa para karyawan yang ada
di Kabupaten Samosir, termasuk di kantor Bupati Samosir, itu masih banyak yang belum sarjana. Lalu ada juga yang sarjana yang mau meningkatkan program studinya ke magister. Jadi ini kita jajaki untuk kerjasama, dan dalam hal ini juga pelaksanaannya tidak boleh lepas dari pemberitahuan dan izin dari LL Dikti. Jadi kerjasama ini bisa dilakukan dalam bentuk kuliah hybrid. Kuliah hybrid itu adalah tetap bahwa fokusnya atau administrasinya ada di Unika St. Thomas di Medan. Tapi pelaksanaan perkuliahannya hybrid, itu bisa daring atau online, dan bisa juga luring, itu tatap muka, face to face antara dosen dengan mahasiswa. Jadi kita rencanakan nantinya bahwa kuliah daring itu tidak dilaksanakan dari Medan. Jadi mahasiswa bisa berada di mana saja, termasuk di Samosir, mahasiswa-mahasiswa itu. Jadi bisa juga nanti dosen-dosennya kalau ada bedah kasus, ada juga umpamanya studi lapangan, maka itu bisa dosennya yang datang ke tempat mahasiswanya, yang dalam hal ini adalah di Kabupaten Samosir, dengan tempat-tempat yang sudah ditentukan. Kita bisa melakukan studi kasus. Jadi dosen-dosen yang berkaitan dengan mata kuliah itu akan datang sekali-sekali ke sana untuk studi lapangan dan juga studi kasus. Jadi itu semua kita laksanakan dengan hybrid ya. Jadi bisa tatap muka, bisa dengan luring atau online. Dan saya pikir ini adalah merupakan wujud kampus merdeka belajar. Jadi sekarang dengan kemajuan teknologi, situasi pembelajaran bisa dilakukan dengan cara-cara seperti itu, hybrid. Jadi ada beberapa fakultas yang akan nantinya bisa diikuti oleh para karyawan untuk kelas karyawan di Unika St. Thomas, seperti pertanian, kemudian hukum S1 dan S2, dan bisa juga PPG, pendidikan profesi guru. Kita tahu bahwa para guru-guru yang ada di sana itu perlu ada peningkatan kualitasnya melalui pendidikan profesi guru. Dan khusus mengenai pendidikan profesi guru ini, kita hanya tempat kuliah, kan gitu. Tapi yang menentukan mahasiswanya itu adalah pemerintah. Jadi kalau ada mahasiswa, terutama dari Samosir dan juga kelas Medan, kalau pemerintah menyerahkan kepada kita untuk dididik, maka kita yang menjadi penyelenggara pendidikan profesi guru itu atau PPG itu. Jadi semua dana dan semuanya itu dari pemerintah, cuma yang menyelenggarakan kita. Jadi kalau di Sumatera Utara ada 8 FKIP yang bekerja sama dengan pemerintah, di mana koordinatornya adalah Unimed, Universitas Negeri Medan. Jadi Unika St. Thomas adalah salah satu dari 8 yang bekerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan profesi guru. Jadi saya pikir tak ada masalah. Jadi untuk ini kita tidak menciptakan kelas baru, tapi kita melakukan kuliah jarak jauh melalui Zoom atau melalui online, dan itu dibolehkan oleh pemerintah ya. Bisa juga perpaduannya dengan hybrid, dan bisa sekali-sekali seperti saya sebutkan tadi untuk studi lapangan, studi kasus, di mana harus berhadapan dengan mahasiswa. Jadi nanti kita bisa menugaskan dosen dari Unika St. Thomas untuk studi lapangan. Ya saya pikir tak ada masalah dengan hal itu. Tapi apapun yang kita rencanakan ini tidak lepas dari persetujuan LL Dikti. Kita sudah mendapatkan rekomendasi dari Bapak Bupati. Dalam waktu dekat kita nanti akan menjajaki atau meminta persetujuan dari ketua atau kepala lembaga LL Dikti. Tapi kalau dengan melihat kampus merdeka belajar, saya pikir tak ada masalah dengan hal ini. Baik Pak Gultom, sistem pembelajaran nanti apa sama dengan tatap muka? Ini kan St. Thomas ini kan terkenal dengan disiplin yang tinggi. Ya. Apakah akan tetap diberlakukan seperti absen dan lain-lain seperti itu Pak dalam pembelajaran daring ini nanti? Saya pikir walaupun kuliahnya online atau daring, itu tetap juga harus di absen. Bahkan itu harus dipoto, kan gitu. Jangan-jangan nanti
di absen ada namanya, tapi di foto tak ada wajahnya. Itu tidak. Jadi kalau umpamanya mahasiswa beberapa kali kan bisa dipoto gitu, untuk mencocokkan daftar hadir atau absennya dengan yang mengikuti kuliah itu melalui daring. Bisa. Baik Pak Guntung, sebelum saya ke Pak Sen, Pak, apa harapan Bapak dengan dibukanya sistem yang daring ini? Jadi harapan kita dengan adanya kuliah daring itu bisa membantu masyarakat, saya pikir. Ya termasuk dari segi biaya, dan kemudian juga bisa membantu mereka yang sudah bekerja, terutama di kantor-kantor pemerintah. Mereka kan kalau kuliah itu harus meninggalkan tugas. Saya pikir dengan kuliah daring ini, dengan membuka kesempatan kepada kelas karyawan, saya pikir mereka itu bisa terbantu dan ilmunya bisa semakin meningkat, saya pikir. Jadi ini dalam rangka pemberdayaan para karyawan-karyawan yang ada di wilayah Samosir. Mudah-mudahan mereka bisa mengikuti kuliah daring itu, kuliah online, atau yang dikenal dengan kelas karyawan. Baik, terima kasih Pak Guntur. Pak Sianipar, sebelum ini dibuka, apa sudah ada dilakukan survei terlebih dahulu terkait besaran minat dari mereka yang akan mengikuti sistem seperti ini? Baik Pak, peresmian ini yang di-launching oleh Bupati Fandiko pada hari ini sebenarnya merupakan cerita yang lama sebelumnya, dan bahkan muncul dari keprihatinan Bapak Bupati karena pegawai-pegawai atau karyawan pemerintah itu hanya sebatas tamat SMA. Ketika mereka mau lanjut untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tidak bisa dilaksanakan dengan mudah dan tentunya murah juga kan, karena di Samosir itu belum ada lembaga pendidikan tinggi. Jadi pada tahun 2022 ketika kami bersama dengan Pak Rektor menandatangani MOU kerjasama ini, Bapak Bupati mengatakan hal itu supaya Unika kalau boleh membuka cabangnya di Samosir. Jadi apa yang sudah dilakukan di launching pada hari ini sebenarnya niat baik dari kedua belah pihak, dari pihak Pemkab dan kemudian Unika Santo Thomas menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga Samosir itu karena pemerintah pusat menginginkan itu menjadi daerah pariwisata, ini kan tentu harus ada peningkatan pendidikan, ya, peningkatan pendidikan supaya garis kemiskinan juga bisa dihapuskan, masyarakat yang berada di garis kemiskinan bisa dihapuskan di situ dengan peningkatan pendidikan. Jadi inilah yang Unika Santo Thomas mencoba berikan, sumbangkan kepada pemerintah. Mungkin begitu Pak. Yang terakhir Pak Sianipar, bisa Bapak sebutkan kira-kira fakultas apa aja yang akan dimulai dengan program ini, dan bagaimana terkait akreditasinya nanti hasil dari pembelajaran dengan sistem ini? Baik. Kita tentu sudah mendapatkan rekomendasi dari Bapak Bupati program studi apa yang sebaiknya dibuka di sana, dan kita sudah ada listnya. Tetapi untuk sementara ini karena memungkinkan dengan lebih baik, jadi kita hanya buka 4 program studi, yaitu PGSD, kemudian agribisnis dari bentuk pertanian, lalu ilmu hukum S1 dan ilmu hukum S2 dan PPG. Jadi ada 5 program studi yang mau kita buka. Nah, bagaimana dengan akreditasi? Itu mengikuti akreditasi program studi yang ada di kampus utama ini. Jadi kita akan mengupayakan sekarang posisinya B atau baik sekali, tinggal kita nanti setingkat lagi supaya dia menjadi A atau unggul. Kita harapkan dengan doa masyarakat semua, setelah mendapatkan sumbangsi dari Unika untuk meningkatkan level pendidikan mereka, Unika Santo Thomas bisa benar-benar mendapatkan akreditasi A. Tentu itu harapan kita semua. Baik, Pak Sianipar, sebagai sistem perkuliahan yang tadi, apa aja sih yang sudah diupayakan pihak Santo Thomas untuk mendorong masyarakat kecil terkait kepariwisataan maupun UMKM gitu? Baik Pak, jadi
Jauh sebelum memorandum dengan Bapak Bupati dilaksanakan, Unika itu sudah mencoba membentuk kampung Inggris di Kutaraja, Kampung Ulos. Kampung Ulos itu ya. Jadi kita sudah mengirim tim ke sana dan mahasiswa juga untuk praktek kuliah lapangan, mengajar masyarakat setempat untuk bisa berbahasa Inggris. Contohnya ibu-ibu yang menjual ulos di sana, mereka sudah dilatih berbicara bahasa Inggris soal tawar-menawar harga. Jadi pemerintah Bupati Pandiko sekarang berjanji kepada kita bahwa akan disediakan oleh Pemkab suatu tempat khusus di Utaraja itu supaya nanti Unika menjadi pusatnya di situ untuk mengembangkan kampung Inggris ini. Jadi kita berharap dengan dukungan dari pemerintah Samosir, kampung Inggris ini bisa kita wujudkan semakin lama semakin besar dampaknya. Apalagi Samosir dijadikan sebagai daerah pariwisata, di salah satu daerah pariwisata di Indonesia. Wah, luar biasa. Terima kasih. Sebagai closing statement, mungkin ada himbauan atau ajakan Bapak terhadap masyarakat Samosir terkait mengikuti program ini, silakan. Baik, mari masyarakat Samosir kita bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan kita dengan berkuliah. Unika Santo Thomas membuka diri bagi masyarakat Samosir dan sekitarnya untuk mengenyam pendidikan mereka, meningkatkan level pendidikan mereka di Unika Santo Thomas. Kami tunggu kedatangan kalian semua.